Kenapa kerja 12 jam sehari, tapi tabungan masih nol? Pernah nggak sih ngerasa capek banget, gaji baru masuk, tapi rasanya cuma numpang lewat? Dulu saya pikir, solusinya adalah kerja lebih keras, lembur lagi, cari sampingan lagi. Tapi hasilnya badan hancur, uang tetap habis. Ternyata saya salah. Uang baru tidak datang dari kerja keras fisik semata, tapi dari pergeseran pola pikir, bocor halus, dan gaji yang hilang. Pernah nggak sih kamu merasa begini, gaji baru masuk, rasanya sudah cukup besar, tapi anehnya, belum sampai akhir bulan, uangnya sudah menguap entah kemana. Kita sering buru-buru menyalahkan gaji. Kita bilang, gajinya yang kekecilan nih, makanya nggak bisa nabung. Padahal, seringkali masalah utamanya bukan pada seberapa besar keran air yang masuk, tapi seberapa banyak lubang bocor di ember kita. Inilah yang disebut bocor halus dalam pengelolaan keuangan. Coba, kita jujur sama diri sendiri. Berapa kali kita beli kopi 25.000 cuma karena pengen aja? Berapa kali kita tergoda check out barang diskon yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, atau bayar langganan aplikasi yang dibuka cuma sebulan sekali? Kelihatannya kecil. Cuma 20.000, cuma 50.000. Tapi dalam finansial, musuh terbesar bukanlah pengeluaran raksasa yang jarang terjadi, melainkan pengeluaran kecil yang sering dan tidak terasa. Mari kita berhitung matematika sederhana. Misalnya, jajan iseng atau kopi harianmu 30.000 sehari. Dikali 20 hari kerja, itu sudah 600.000. Ditambah belanja impulsif atau ongkos kirim makanan online sebulan 400.000. Totalnya, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini hilang begitu saja, tanpa jadi aset, tanpa jadi tabungan. Sekarang, bayangkan, seberapa susah kamu harus kerja lembur, atau memohon ke bos untuk minta kenaikan gaji sebesar 1 juta rupiah bersih? Susah kan? Nah, inilah poin kuncinya. Menemukan dan menambal kebocoran uang dari kebiasaan boros itu, nilainya sama persis dengan naik gaji. Bedanya, naik gaji butuh persetujuan orang lain, tapi mengelola pengeluaran itu 100% kendali di tangan kamu. Jadi, sebelum teriak minta gaji naik, coba cek dulu ember kamu. Jangan-jangan kamu sebenarnya sudah kaya, cuma lupa menambah lubangnya. Otot versus otak. Sejak kecil, kita sering didoktrin. Kalau mau uang lebih banyak, ya harus kerja lebih keras. Kita diajarkan untuk lembur, menambah jam terbang, mengorbankan waktu istirahat, demi upah tambahan. Kerja keras itu mulia. Sangat mulia. Tapi kita sering lupa satu hukum alam yang tidak bisa dilawan. Batas fisik. Otot kita punya rasa lelah. Waktu kita dalam sehari cuma 24 jam. Jika strategimu mencari uang hanya mengandalkan tenaga dan waktu, percayalah, pendapatanmu akan segera menemui jalan buntu. Inilah pintu rezeki kedua yang sering terabaikan. Pengetahuan, dengar baik-baik. Otot punya batas lelah, tapi otak tidak. Kapasitas belajarmu itu nyaris tanpa batas. Di era digital ini, dunia tidak lagi membayar mahal seberapa banyak keringat yang kamu teteskan. Dunia membayar mahal seberapa besar masalah yang bisa kamu selesaikan dengan isi kepalamu. Nilai keterampilan kini jauh melampaui nilai tenaga kasar. Mari kita bandingkan untuk mendapatkan 500.000 rupiah. Seseorang mungkin harus bekerja fisik seharian penuh di bawah terik matahari. Tapi lihat mereka yang punya skill khusus. Seorang video editor freelance misalnya, dia duduk di ruangan ber-AC, menggunakan kreativitas dan pengetahuannya. Satu proyek video pendek yang dia kerjakan dalam beberapa jam, nilainya bisa setara dengan 3 hari kerja keras fisik tadi. Atau mereka yang paham ilmu investasi. Saat mereka tidur pun, uang mereka tetap bekerja dan berkembang biak. Karena mereka tahu caranya. Itulah bedanya tenaga kasar dan pengetahuan. Pengetahuan adalah pengungkit atau leverage yang melipat gandakan hasil kerjamu. Jadi, mulai hari ini, jangan biarkan badanmu bekerja terlalu keras, sementara otakmu dibiarkan menganggur. Luangkan waktu, sejam sehari cukup. Pelajari skill baru, karena pintu rezeki yang tidak bisa didobrak dengan otot sekuat apapun,
hanya bisa dibuka dengan kunci pengetahuan. Rezeki lewat kolaborasi. Sering nggak sih kamu mendengar, atau bahkan berpikir seperti ini? Ah, ngopi-ngopi doang sama teman, buang-buang waktu, buang-buang duit, mending gua kerja depan laptop. Lebih produktif. Memang, kerja sendirian itu fokus, tenang. Tapi sadar nggak, kalau menjadi solo fighter itu, ada tembok batasnya, batas keterampilanmu, batas waktumu dalam sehari, dan yang paling bahaya, batas informasimu. Kamu tidak akan tahu peluang besar apa yang sedang terjadi di luar gelembung, tempatmu bekerja sendirian. Inilah pintu rezeki ketiga, yang seringkali disalahartikan relasi. Tolong, jangan pernah lagi meremehkan kekuatan ngopi bareng teman. Di zaman sekarang, ngopi itu bukan sekedar minum kafein. Itu adalah networking yang menyamar. Di balik obrolan santai tentang hobi atau keluhan kerjaan, seringkali tersembunyi pertukaran informasi mahal yang gak akan kamu temukan di Google. Di meja itulah kepercayaan dibangun. Dan ingat, orang lebih suka memberikan proyek atau peluang kepada orang yang mereka kenal dan percaya, bukan sekedar yang CV-nya bagus. Pikirkan ini, kolaborasi itu bukan matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 bisa jadi 10. Misalnya, kamu jago desain, tapi nggak ngerti teknis. Teman ngopimu jago coding, tapi desainnya kaku. Kalau jalan sendiri-sendiri, kalian cuman freelancer biasa. Tapi, kalau ngopi bareng, menyatukan ide, kalian bisa menciptakan startup atau produk digital yang nilainya jauh lebih besar. Peluang raksasa itu jarang diumumkan di situs lowongan kerja, teman-teman. Peluang itu beredar lewat bisikan di meja kopi. Jadi, mulai minggu ini, jangan terlalu sibuk menutup diri. Luangkan waktu untuk menyapa teman lama. Bukan untuk langsung jualan atau meminta sesuatu ya, tapi untuk membangun koneksi yang tulus. Karena seringkali, rezeki besar itu numpang lewat melalui tangan orang lain. Mata uang kreativitas. Kita masuk ke poin keempat. Dan ini seringkali jadi poin yang paling disalahpahami. Kreativitas. Banyak orang langsung mundur kalau dengar kata ini. Mereka bilang, aku kan bukan seniman. Aku nggak bakat bikin konten. Atau aku nggak punya modal. Padahal, dalam konteks mencari uang, kreativitas itu definisinya sederhana. Kemampuan untuk melihat emas di tempat yang orang lain anggap sampah, atau sekedar hobi. Kreativitas bukan soal menciptakan sesuatu dari nol, tapi melihat nilai lebih dari apa yang sudah kamu punya. Coba lihat sekelilingmu sekarang, serius. Lihat sekeliling. Apa yang kamu punya? Gitar tua di gudang yang gak pernah dimainkan. Tumpukan baju branded yang masih bagus, tapi sudah gak muat? Atau hobi bikin sambal yang selalu dipuji enak sama keluarga? Bagi orang dengan pola pikir biasa, itu semua cuma barang bekas atau kegiatan buang waktu. Tapi bagi orang kreatif, itu semua adalah aset tidur yang siap dicairkan. Mari kita ubah cara pandangnya. Barang bekas di gudang, kalau kamu jeli, bisa jadi modal awal bisnis thrift shop atau barang pre-love. Cukup modal cuci, setrika, dan foto yang estetik. Hobimu memasak atau baking, itu bukan sekedar hobi. Itu adalah prototipe produk. Kalau teman kantormu suka bekalmu, itu artinya kamu sudah punya pasar. Tawarkan sistem pre-order untuk makan siang mereka. Kamu nggak butuh pabrik. Kamu cuma butuh kejelian untuk mengemas ulang apa yang sudah ada di tanganmu. Jadi, berhenti bilang, kamu nggak punya modal. Modalmu ada di gudangmu, di hobimu, di keterampilan sehari-harimu. Tugasmu sekarang cuma satu. Buka matamu, lihat peluangnya, dan kemas ulang. Karena seringkali, harta karun itu bukan di ujung pelangi, tapi tertimbun di gudang rumahmu sendiri. Mata uang kepercayaan. Kita sampai di poin terakhir, poin kelima. Dan ini mungkin terdengar paling tidak masuk akal dalam matematika ekonomi, yaitu memberi. Logika kita sering berkata, kalau uangku dikasih ke orang, ya uangku berkurang. Kalau ilmuku dikasih gratis, nanti aku nggak laku lagi dong. Tapi sadarilah,
Dalam semesta rezeki, matematika itu seringkali terbalik. Memberi entah itu ilmu, tenaga, atau sekedar waktumu, bukanlah pengurangan. Itu adalah penanaman benih. Saat kamu berbagi ilmu tanpa pelit, saat kamu tulus membantu teman menyelesaikan masalahnya, tanpa tanya wani piro, kamu sedang menambang satu hal yang jauh lebih berharga daripada uang kertas. Kamu sedang menambang kepercayaan dan reputasi. Di dunia bisnis, di dunia karir, kepercayaan adalah mata uang termahal. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan itu harus dibangun. Dan orang-orang sukses tahu rahasia ini. Rezeki besar jarang datang dari pintu depan, tapi seringkali datang dari pintu belakang. Coba, ingat-ingat, berapa banyak proyek besar yang didapat seseorang hanya karena ada temannya yang bilang, pakai jasa dia aja. Orangnya baik banget. Kerjanya tulus, bisa dipercaya. Itulah buah dari memberi. Mungkin hari ini kamu memberi gratis. Tapi besok, lusa, atau tahun depan, kebaikan itu akan memantul kembali kepadamu dalam bentuk peluang yang nilainya berlipat ganda. Bukan magic, ini hukum tabur tuai. Jadi, jangan takut untuk menjadi tangan di atas. Jangan takut ilmumu habis dibagi. Karena semakin banyak kamu memberi manfaat bagi orang lain, semesta akan semakin sibuk membukakan pintu rezeki bagimu. Percayalah, memberi tidak akan pernah membuatmu miskin. Teman-teman, pintu rezeki itu nggak dikunci dari luar. Kuncinya ada di pikiran kita sendiri. Coba renungkan. Dari 5 hal tadi, mana yang selama ini kamu lupakan? Mulailah dari situ, dan lihat perbedaannya.